Selamat hari Minggu, kita jumpa kembali setelah kita merayakan Hari Paskah. Pada saat ini kita akan didampingi oleh Bang Victor. Dan kita akan memuji Tuhan, yaitu Sungai Sukacitaku. Ya, semua semangat ya adik-adik, semua bernyanyi, berdiri. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, yes yes yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitaku, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Adik-adik sekolah minggu, karena Tuhan Yesus sudah bangkit dari mati, kita memuji Tuhan dengan lagu Hidup, Hidup, Hidup selamanya. Kita bernyanyi. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah, Yesus selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah selamanya. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Kita nyanyikan sekali lagi. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah, Yesus selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah selamanya. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Nah adik-adik, kasih Yesus kita begitu indah. Lebih indah dari langit, dari bintang, dari bunga di taman. Nah ayo kita bernyanyi bersama-sama lagunya Kasih Yesus Indah, Oh Indah. Sama-sama bernyanyi yuk adik-adik, semangat ya.
mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa dalam surga, sungguh kami bersyukur, berterima kasih kepadamu ya Tuhan untuk berkat-Mu di pagi hari yang indah ini. Kami anak-anak sekolah minggu boleh kembali beribadah secara virtual. Bapa dalam surga, kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Engkau yang memberkati hati adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah untuk boleh mengikuti ibadah dengan sukacita dan penuh semangat. Berkati guru-guru sekolah minggu yang membawakan ibadah ini, biarlah semuanya beroleh sukacita dan berkat dari Tuhan. Ampuni kami Bapa atas segala dosa-dosa kami, agar kami layak disebut anak-anak Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami memulai ibadah kami ini dengan ucapan syukur. Amin. Sekolah minggu, karena kita akan mendengarkan firman Tuhan melalui cerita Alkitab, maka sebelumnya kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan buku Kidung Jemaat nomor 383 ayat 1. Judulnya Sungguh Indah Kabar Mulia. Selamat pagi adik-adik sekalian. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Saya minta semua adik-adik duduk yang rapi. Adik-adiknya diajarin deh ya. Kita mau berdoa. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu kepada kami sampai minggu pagi ini, di mana Engkau masih menyertai, menjagai, dan memberkati kami. Tuhan, di ibadah minggu ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh melekat di dalam kehidupan kami, dan kami boleh bertumbuh di dalam kasih setia-Mu. Berkati semua kami Bapa mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik sekalian, kita mau mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29. Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Kitab Yohanes dari Perjanjian Baru ya. Kita buka bersama, ya. Kalau sudah dapat, kita boleh sama-sama membacanya. Adik-adik membacanya juga. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka,
sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Demikian isi firman Tuhan yang diambil dari kitab Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Adik-adik sekalian, minggu ini adalah minggu Quasimodo-Geniti, yang artinya jadilah seperti bayi yang baru lahir. Kalau kita membaca bersama firman Tuhan tadi, di minggu lalu kita baru memperingati hari Paskah. Di hari Jumatnya kita memperingati hari Jumat Agung, di mana Tuhan Yesus dihukum, disalibkan, mati dan dikuburkan. Dan kemudian di hari yang ketiga dia bangkit. Nah, di dalam kebangkitannya itu dia menunjukkan dirinya kepada murid-muridnya. Kenapa dia menunjukkan dirinya kepada murid-muridnya? Karena murid-muridnya adalah orang-orang yang paling dekat dengan Yesus. Nah, pertama sekali Yesus menunjukkan kepada murid-muridnya ini, di situ Thomas tidak ada. Nah, jadi sama seperti adik-adik sekalian, kalau sekiranya melihat ada suatu peristiwa, ada suatu kejadian, terus si Anu nggak ada temannya, habis itu pulang ke rumah bertemu sama temannya, cerita bahwasanya tadi di kejadian di sana seperti ini. Nah, temannya ini nggak percaya. Begitu juga si Thomas. Di antara murid Tuhan Yesus ini yang Tuhan Yesus menampakkan dirinya, Thomas tidak berada di tempat. Kemudian mereka berjalan dan bertemu dan menceritakan pertemuan mereka, perjumpaan mereka kepada Thomas. Tapi Thomas nggak percaya. Bahkan dia bilang, "Sebelum aku melihat tangannya yang berlubang itu dan sebelum jariku kucucukkan ke dalamnya." Adik-adik sekalian, ada berapa orang murid-murid Tuhan Yesus? Murid-murid Tuhan Yesus itu ada 12 orang. Siapa yang hafal? Siapa yang ingat? Siapa yang tahu nama ke-12 murid-murid Tuhan Yesus? Yang pertama Simon. Ini sering disebut dengan Petrus. Inilah dia, Simon Petrus. Baru Andreas. Baru Jakobus. Baru Yohanes. Mereka ini anaknya Zebedius. Baru yang ketiga Filipus. Yang kelima Filipus. Baru Tadius. Baru
Matius, baru Simon, baru ada Yakobus satu lagi, baru kemudian Thomas, baru kemudian Judas Iskariot. Nah, di antara yang ke-12 orang ini, Thomas inilah yang tidak percaya dengan cerita tadi. Kalau adik-adik tahu sekalian, Thomas ini memang murid Tuhan Yesus yang tidak tegar, yang gampang goyang, tidak percaya penuh. Jadi di saat murid-murid yang lain menceritakan kepadanya bahwasannya Tuhan Yesus itu menampakkan diri, dia hidup, dia bangkit, Thomasnya nggak percaya. Nah, kemudian di pertemuan berikutnya, pada saat murid-murid berkumpul di satu ruangan yang tertutup dan terkunci, di situ Tuhan Yesus menunjukkan diri. Di saat dia menunjukkan diri, yang pertama dia ucapkan damai, sejahtera bagi kamu sekalian. Yang kedua, dia mau menyatakan kepada Thomas bahwasannya dia benar-benar hidup, benar-benar bangkit, seperti yang dia pernah bilang. Di dalam 3 hari dia akan membangun kembali kerajaan Allah. Dia akan membangun bait suci. Dia akan bangkit dari kematian. Dan di saat dia tunjukkan itu kepada Thomas, barulah Thomas percaya. Ya Tuhanku dan Allahku, katanya. Maka Tuhan Yesus bilang, berbahagialah mereka yang tidak melihat tetapi percaya. Sementara si Thomas, karena sudah dilihatnya dahulu, baru dia percaya. Nah, itulah kenapa minggu ini dikatakan Minggu Quasomedeginiti, yang artinya jadilah seperti anak bayi yang baru lahir. Kalau anak bayi yang baru lahir itu, Dek, dia belum tahu apa-apa, dia belum melihat, dia belum mengerti, dia belum pahami. Tapi di saat digendong ibunya dia percaya bahwasannya ibunya akan memberikan kasih sayang. Di saat orang tuanya membawa dia percaya orang tuanya tidak akan mencelakainya. Itulah yang diharapkan Tuhan Yesus kepada kita semua, terlebih kepada adik-adik sekolah minggu. Jadi adik-adik sekolah minggu, kenapa dikatakan Tuhan Yesus, berbahagialah mereka yang tidak melihat tetapi percaya? Karena berbicara tentang iman, berbicara tentang kepercayaan. Apa buktinya? Adik-adik sekolah minggu pernah lihat orang sakit? Tuhan Yesus utus untuk menyembuhkannya dia melalui dokter. Ilmu yang didapat dokter itu dari Tuhan. Tuhan Yesus utus orang tua kita untuk mengajarkan kepada kita bahwasannya Tuhan itu baik. Itulah jalan Tuhan menunjukkan karyanya, menunjukkan kasihnya kepada kita semua. Terus kenapa jadi anak-anak yang menjadi contoh? Kenapa dicontoh kepada anak bayi? Karena memang anak bayi dia enggak butuh pengertian, dia enggak butuh Tuhan Yesus itu begini, dia percaya. Sama seperti dia percaya kepada orang tuanya. Jadi adik-adik sekalian, marilah kita sama. Di saat firman Tuhan berkata tentang ketidakpercayaan Thomas, adik-adik seperti itu. Thomas sering dipakai anak-anak sekarang, sampai dibilang, kau nggak percaya? Mungkin adik-adik juga pernah mengatakan hal yang seperti itu ya. Tapi janganlah dicontohkan temannya seperti si Thomas. Janganlah gunakan kalimat yang seperti itu. Kalau ada teman yang tidak percaya, yakinkan dia. Buat dia supaya percaya. Sehingga semua anak sekolah minggu boleh menjadi berkat di gereja, boleh menjadi berkat di lingkungan, dan menjadi berkat di keluarga kita masing-masing. Amin. Adik-adik,
kembali tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang baru kami dengarkan. Biarlah kami boleh percaya kepadamu Bapa dengan teguh, dengan kuat, dengan tegar, supaya iman kami itu bertumbuh selalu Bapa. Di saat firman-Mu menerangkan keraguan Thomas, ketidakpercayaannya dia karena tidak melihat, biarlah kami menjadi anak-anak-Mu Bapa yang boleh percaya sekalipun kami tidak melihat Engkau, tapi kami yakin dan percaya bahwasanya Tuhan Yesus hidup untuk kami. Mohon ampun untuk segala dosa kesalahan kami Bapa, supaya jangan menjadi penghalang buat permohonan kami ini kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu, bagaimana tadi firman yang telah disampaikan sama Bang Gom-Gom? Harapannya adik-adik sekolah minggu dapat melakukan firman Tuhan. Maka dari itu kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 426. Kita nyanyikan 2 kali ya. Yuk kita bernyanyi. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyata, rahmani dan cemerlang. Kita nyanyikan sekali lagi. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus ternyata rahmani dan cemerlang. Adik-adik sekolah minggu, karena ibadah kita sudah hampir berakhir dan kita akan tutup dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, yaitu doa Bapa kami. Sama-sama kita ucapkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan daripada Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati kita sekalian hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Amin.